Ya, perayaan Nyepi pada 11 Maret 2024 bertepatan dengan awal bulan puasa bagi sebagian umat muslim. Perbedaan keyakinan di Pulau Dewata ini menunjukkan saling toleransi antar umat beragama. Perayaan Nyepi Saka 1946 yang jatuh pada 11 Maret 2024 bersamaan dengan dimulainya awal Ramadan 1445 Hijriah bagi sebagian umat muslim. Pada malam hari, umat muslim melaksanakan salat tarawih pertama di masjid, namun tidak menghalangi umat Hindu di Pulau Dewata saat merayakan Nyepi. Umat muslim di Bali selalu menjaga toleransi diantaranya dengan tidak menggunakan kendaraan bermotor di tempat ibadah dan tidak menggunakan pengeras suara saat beribadah. Kali Nyepi berkaitan dengan awal Ramadan, bahkan Nyepi bersamaan dengan Idul Fitri. Jadi semuanya menurut pengalaman selama ini sudah berjalan dengan baik, artinya tidak masalah antar umat beragama itu gitu. Tetap ada jalan bagaimana supaya masing-masing bisa melaksanakan ibadahnya sendiri. Tarawih hari pertama bulan suci Ramadan jatuh pada 11 Maret 2024 bersamaan dengan pelaksanaan catur berata penyepian umat Hindu Bali. Saat pelaksanaan Nyepi, seluruh aktivitas di Bali dihentikan selama 24 jam. Dari Denpasar, Bali, Indra Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, Masjid Istiqlal menggelar tarawih perdana bulan Ramadan 1445 Hijriah. Ratusan jemaah antusias dan memenuhi masjid untuk melakukan sholat tarawih. Sementara di Bandung, ratusan jemaah melaksanakan sholat tarawih perdana di Masjid Pusdai. Ribuan jemaah mendatangi Masjid Istiqlal Jakarta untuk melaksanakan sholat tarawih perdana di 1 Ramadan 1445 Hijriah. Para jemaah tampak antusias mengikuti sholat tarawih di Masjid Istiqlal, bahkan rela datang dari dalam dan luar kota. Mereka sengaja datang untuk menikmati euforia suasana sekaligus melihat kemegahan masjid terbesar di Asia Tenggara ini. Sholat tarawih di Masjid Istiqlal berlangsung dengan 23 rakaat, termasuk 3 rakaat witir. Selain itu, pasca direnovasi Masjid Istiqlal diperkirakan mampu menampung 250.000 jemaah, serta akan ada 22 program selama bulan Ramadan berlangsung. Di Bandung, Jawa Barat, warga memadati Masjid Pusdai untuk melaksanakan sholat tarawih perdana. Tidak hanya warga kota Bandung yang memadati Masjid Pusdai, tetapi di luar kota Bandung berdatangan. Pelaksanaan sholat tarawih dilaksanakan 21 rakaat. Pihak masjid akan menggelar acara itikaf dan tadarus Quran selama bulan suci Ramadan. Dari Jakarta dan Bandung, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. Ya, sholat tarawih di salah satu masjid di Mandailing, Natal, Sumatera Utara bisa memakan waktu 4 jam. Hal ini karena bacaan ayat Al-Quran mencapai 3 juz dan rokaat berjumlah 23. Ada yang berbeda dalam pelaksanaan sholat tarawih berjamaah di salah satu masjid di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Di Masjid Raya Kuro Wal Hufaz, pelaksanaan sholat tarawih bisa berjalan cukup lama. Tarawih 23 rakaat dijalankan dengan bacaan ayat Al-Quran mulai dari 1 juz hingga 3 juz, maka sholat tarawih bisa berlangsung hingga 4 jam. Imam yang memimpin jalannya sholat tarawih pun biasanya lebih dari 1 orang. Bahkan bisa mencapai 5 imam yang bertugas bergantian selama jalannya pelaksanaan sholat tarawih. Karena berlangsung cukup lama, sebagian jamaah beristirahat sejenak. Berapa jam lah itu? Di sini 4 jam. 4 jam. Imamnya sampai berapa banyak? Imamnya sampai 5 orang. 5 orang? Berganti-ganti itu? Berganti. Bang, ini biasa menghabiskan berapa juz lah satu malam? Ya, bisa 1 orang 2 juz. 2 juz? Dalam 1 bulan 3 kali otot. Meski memakan waktu cukup lama, namun jamaah tetap menjalankan sholat tarawih dengan khusyuk karena sudah terbiasa menjalankan sholat tarawih dengan waktu yang cukup lama. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan.
Ya, sambut bulan Ramadan 1445 Hijriah, ribuan warga melakukan cukur massal gratis di halaman Masjid Al-Akbar Surabaya. Selain tampil bersih dan rapi, warga merasa senang karena bisa cukur secara gratis. Beginilah suasana cukur gratis di halaman Masjid Al-Akbar Surabaya yang diikuti ribuan peserta dalam menyambut bulan Ramadan 1445 Hijriah. Tidak hanya orang dewasa saja, tetapi juga diikuti oleh anak-anak. Cukur gratis yang dilaksanakan di halaman Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya ini adalah pertama kali dengan jumlah peserta sebanyak 1.445 jiwa. Gembira di tahun ini. Pak Yesus sudah potong ya, gimana? Kenapa? Gratis. Semakin muda, Tadi semakin berapa? menjadi milenial. Terdekat. Ini Ini Pak udah pernah Yesus ikut juga nggak? potong rambut. Cuma ini Kegiatan sosial, salah satu contohnya ini potong rambut massal ini, yaitu tujuannya adalah untuk memberikan satu kebahagiaan ya, agar bulan Ramadan ini betul-betul bersih, rambutnya rapi, bersih hatinya, kemudian ibadahnya insya Allah bisa bersyukur. Diharapkan kegiatan cukur gratis yang diselenggarakan di Masjid Nasional Al-Akbar dijadikan sebagai kegiatan rutin sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap sesama. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Ya, tiket kereta api long weekend libur Hari Raya Nyepi hingga awal Ramadan sudah ludes terjual. Lebih dari 19.000 penumpang diberangkatkan sepanjang hari Minggu, baik dari stasiun Gambir dan sejumlah stasiun lainnya. Libur panjang akhir pekan yang dibarengi dengan libur Hari Raya Nyepi dan awal Ramadan 2024 dimanfaatkan banyak warga Jakarta untuk berpergian ke luar kota. Berdasarkan data pemesanan tiket hingga hari Minggu, lebih dari 110.000 tiket kereta api jarak jauh telah ludes terjual. Penumpang yang memesan tiket untuk long weekend atau libur panjang awal Ramadan, lebih dari 110.000 tiket telah terjual. Tiket keberangkatan kereta api dari stasiun Gambir dan Pasar Senen kurang lebih 110.000 tiket, yaitu untuk keberangkatan KA dari tanggal 8 sampai dengan 12 Maret 2024. Dari jumlah itu sebanyak 35.272 penumpang berangkat dari stasiun Gambir dan 51.731 penumpang berangkat dari stasiun Pasar Senen. Untuk puncak libur panjang periode 8 hingga 12 Maret terjadi pada Sabtu dan Jumat kemarin. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu pembelian tiket kereta api tambahan Lebaran telah dibuka. Tersedia 344 jadwal perjalanan dengan berbagai perjalanan relasi favorit. Di antaranya Jakarta Solo, Jakarta Surabaya, dan Jakarta Malang. PT Kereta Api Indonesia Daop 1 Jakarta telah membuka pemesanan tiket kereta api tambahan Lebaran sejak 6 Maret lalu. Kereta api tambahan Lebaran disiapkan sebanyak 344 jadwal perjalanan. Setiap harinya diberangkatkan 16 kereta api tambahan jarak jauh, 10 perjalanan dari stasiun Gambir, dan 6 perjalanan dari stasiun Senen. Kereta api tambahan tersedia untuk perjalanan relasi favorit, di antaranya Jakarta Solo, Jakarta Surabaya, dan Jakarta Malang. Selama periode 31 Maret hingga 21 April, terdapat 1.537 perjalanan kereta dengan 844.741 tempat duduk untuk berangkatan dari stasiun Gambir dan stasiun Pasar Senen, Jakarta. Adapun untuk jadwal perjalanan tanggal 31 Maret sampai dengan 21 April atau H-10 sampai dengan H+10, terdapat ketersediaan tempat duduk sebanyak 844.741. Dari jumlah tersebut, sebanyak 390.000 diantaranya sudah dipesan. Pada masa angkutan Lebaran terdapat rata-rata 70 perjalanan per hari, 35 keberangkatan dari stasiun Gambir dan 35 lainnya dari stasiun Pasar Senen. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, jumlah penumpang PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC mengalami peningkatan di saat libur panjang. Kenaikan jumlah penumpang ini mencapai 20% sejak Kamis lalu. Antrian loket tiket di stasiun Halim Kereta Cepat Wos terlihat dipadati oleh penumpang pada Senin siang.
Momen libur panjang membuat penumpang memilih menggunakan kereta cepat WOS karena alasan waktu lebih cepat sampai di lokasi tujuan. Udah pasti kan yang lebih cepat, terus juga lebih nyaman juga sih, itu pasti. Terus juga sangat tiketnya beda-beda tipis ya sama kereta yang biasa, jadi mendingan ini aja. Oh pasti sih mas, soalnya daripada naik kereta biasa atau kan naik mobil gitu yang pasti macet kan, itu kalau mudik mending bus aja. Ini sebenarnya pertama kali naik WOS karena kan cepat dan lumayan kayak biar jadi agendanya jadi lebih banyak juga sih pas di Bandung. Jadi ya why not nyobain juga sekalian. Menurut saya sih tepat ya. Karena walaupun banyak pilihan-pilihan lain, cuman kalau misalnya emang bisa lebih cepat ya why not gitu. Sementara itu berdasarkan data penumpang KCIC, peningkatan sudah dirasakan sejak Kamis lalu. Jumlah penumpang meningkat sekitar 20% jika dibandingkan dengan hari sebelumnya, di mana KCIC melayani sebanyak 15 hingga 16 ribu penumpang. Untuk mengakomodir peningkatan jumlah penumpang, maka KCIC mengoperasikan 4 perjalanan kereta tambahan dengan total 44 perjalanan pada periode libur panjang sejak Jumat lalu hingga Selasa 23 Maret 2024. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Leman, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini, di mana kami telah terhubung dengan Bribda Eklesia Huta Barat dari NTMC Polri yang berada di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta. Selamat siang, Bribda Eklesia. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan siang ini? Silahkan. Baik, terima kasih Samuel dan selamat siang pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Memasuki bulan Ramadan pada hari ini, situasi arus lalu lintas cukup lengang dari berbagai arahnya, yakni dari arah Kalibata yang akan menuju ke Saharjo tampak cukup kondusif lancar. Sesekali terjadi perlambatan kecepatan jelang traffic light, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Selanjutnya arus lalu lintas dari arah Kuningan ataupun Semanggia akan menuju ke Cawang pada siang hari ini juga tampak lancar. Sama halnya perlambatan kecepatan hanya terjadi jelang traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal yakni 50 sampai dengan 60 km per jam. Kami himbau kepada seluruh pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan dikarenakan di kawasan ini terdapat jalur busway, kami menghimbau untuk tidak menggunakan lajur busway sebagai lajur kendaraan Anda karena dapat membahayakan keselamatan diri Anda. Dan kembali kami informasikan pemirsa bahwa operasi keselamatan 2024 masih berlangsung hingga tanggal 17 Maret 2024 dengan berbagai sasaran pelanggaran lalu lintas seperti mengendarai kendaraan di bawah umur, bagi pengendara roda 2 yang tidak menggunakan helm dan pengendara roda 4 yang tidak menggunakan safety belt dan beberapa pelanggaran lalu lintas lainnya. Untuk itu kami mengimbau, mari tetap tertib berlalu lintas guna terwujudnya Indonesia Maju. Bagi pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas lengkapnya, kami siap melayani Anda di call center 1500669 atau melalui SMS center di 9119. Selamat beraktivitas dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Salam presisi, demikian Bribda Eklesia melaporkan. Kembali kepada Samuel. Silakan. Baik, terima kasih Bribda Eklesia atas laporannya dari Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, menyambut datangnya bulan suci Ramadan, umat muslim di Boyolali, Jawa Tengah menggelar tradisi unik padusan. Tradisi ini ditandai dengan ritual siraman dan mandi di sumber air peninggalan Keraton Solo sebagai simbol mensucikan diri sebelum menjalankan ibadah puasa. Prosesi padusan ditandai dengan ritual siraman kepada pasangan emas dan mbak menggunakan air kembang yang dilakukan di sumber mata air atau Umbul Ngabean, kawasan pemandian Tirto Marto, Pengging, Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah. Usai ritual siraman, pasangan emas dan mbak dan para pengiringnya secara bergantian masuk ke dalam sumber air atau umbul untuk melakukan mandi bersama dengan cara menyelam ke dalam air.
Tradisi padusan merupakan tradisi turun-temurun dari nenek moyang yang bertujuan membersihkan segala kotoran yang ada pada badan dan jiwa agar nantinya dapat menjalankan ibadah puasa dengan hati yang bersih. Sebelumnya ratusan umat muslim dari berbagai unsur melakukan kirab yang mengambil start dari halaman Kecamatan Banyudono menuju Kompleks Pemandian Tirtomulyo Pengging dengan jarak sekitar 2 km. Kirab diawali dengan pasukan keraton Kasunanan Surakarta, disusul kereta kuda yang ditumpangi sejumlah pejabat daerah dan berbagai kesenian. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Raja tadi, yaitu adalah tradisi berasal dari kata adus, yaitu mandi untuk membersihkan diri sebelum datangnya bulan Ramadan. Ini dimaknai bahwa sebelum kita memasuki bulan Ramadan atau sebelum kita memasuki bulan poso kata orang Jawa, kita sebelum melaksanakan ibadah puasa harus suci lahir batin. Menurut tokoh setempat, padusan berasal dari kata adus atau mandi, di mana umat muslim akan melakukan mandi atau menceburkan diri ke sumber mata air. Hal ini diyakini sebagai simbol membersihkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Ramanta, Ainus melaporkan. Ya, memasuki cuti bersama Hari Raya Nyepi, Selasa pagi Taman Marga Satwa Ragunan masih menjadi pilihan warga untuk berlibur. Sudah bersama kami Esra Ambarita di Taman Marga Satwa Ragunan. Esra, apakah banyak pengunjung yang memadati Taman Marga Satwa Ragunan siang ini? Lalu, apakah Taman Marga Satwa Ragunan tetap buka selama Ramadan? Ya, selamat siang Sam dan juga pemirsa. Di hari pertama bulan puasa ini ataupun di hari pertama yang bertepatan juga di hari libur, sejumlah masyarakat sudah berwisata ataupun pergi ke tempat-tempat yang bisa menghibur, dan salah satunya ada di tempat saya menggambarkan, yakni di Taman Satwa Ragunan. Kalau berdasarkan pemantauan kami untuk masyarakat di sini memang tidak seramai di hari biasa ataupun di hari momen Nyepi kemarin yang sampai di angka 1.000 pengunjung. Namun konfirmasi yang kami dapatkan dari pihak Humas, hari ini ada sekitar 300 pengunjung lebih yang sudah datang ke tempat ini. Kalau yang mendominasi ataupun mayoritas yang datang ke sini adalah kami lihat adalah beberapa keluarga bersama si kecil, di mana para orang tua kami lihat mengedukasi si kecil terkait bagaimana hewan-hewan yang ada di sini. Banyak sekali beragam hewan menarik di sini, mulai dari jerapah seperti yang ada di belakang saya, kemudian juga selain jerapah ada burung pelikan, ada rusa, dan masih banyak lagi. Tentunya ini menjadi wisata pilihan bagi masyarakat karena berbagai alasan. Salah satunya harganya relatif terjangkau, yakni hanya Rp4.000 per pengunjung yang masuk ke sini. Selain itu untuk beragam satwa yang ada di sini sangat beragam sekali sehingga memudahkan masyarakat untuk mengedukasi si kecil. Adapun untuk jam operasi di Taman Ragunan ini yakni buka dari pukul 7 pagi hingga 16.00. Namun di hari esok akan ditutup sementara waktu sebagai pengganti cuti satwa pada hari Senin kemarin atau bertepatan pada hari Nyepi kemarin. Dari petugas terus menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya ketika berada di kawasan Ragunan ini. Mungkin Sam, ini menjadi salah satu rekomendasi yang juga bisa Anda kunjungi ketika berlibur ke Ragunan. Kembali ke studio, Sam. Baik, terima kasih Esra Ambarita dari Taman Marga Satwa Ragunan. Selamat bertugas kembali. Ya, tidak hanya Ragunan tadi pemirsa, kawasan Ancol, Jakarta juga diramaikan oleh pengunjung di libur panjang kali ini. Untuk melihat suasana terkini di Ancol, kita telah terhubung dengan rekan Nata Arman di lokasi. Selamat siang Nata, bagaimana suasana di Ancol pada siang hari ini? Silakan dengan informasinya. Ya, selamat siang Samuel dan juga pemirsa, beginilah suasana di Pantai Ancol yang mana pada hari pertama bulan suci Ramadan pada hari ini berbeda dibandingkan dengan hari-hari libur biasanya, yang mana untuk saat ini terpantau sepi sekali dibandingkan dengan hari-hari libur biasa lantaran memang hari ini juga merupakan momen perdana hari puasa seperti itu. Dan untuk diprediksi akan terjadi lonjakan ini pada sore hari, tepatnya pada pukul 4 ke bawah, karena memang pada pukul 5 sore sampai dengan pukul 23.00 akan diberlakukan tiket gratis bagi masyarakat yang ingin melakukan rekreasi wisata di kawasan Pantai Ancol ini. Dan juga memang kami juga tadi sempat berbincang dengan beberapa masyarakat yang ada beberapa yang sudah tiba di Pantai Ancol untuk berekreasi. Mengapa mereka memilih Pantai Ancol sebagai lokasi wisata pilihan bagi keluarga? Lantaran pertama yang menjadi penyebab utama adalah anak-anak yang identik suka dengan bermain pasir dan juga bermain air, sehingga Ancol yang merupakan lokasi favorit atau tempat yang cocok. Kemudian yang kedua, di segi lokasi yang strategis yang berada di dekat pusat kota, ini juga yang menjadi pertimbangan dari masyarakat untuk melakukan rekreasi wisata dibandingkan dengan lokasi wisata lainnya. Kemudian ada juga dengan tiket yang murah. Kemudian
kami kita sempat berbincang kepada masyarakat, ada juga dari beberapa mereka yang belum mengetahui terkait dengan adanya tiket gratis yang bisa diakses mulai tanggal 11 Maret kemarin sampai dengan nantinya pada tanggal 5 April 2024 mendatang. Dan bagi Anda yang ingin melakukan rekreasi wisata ke kawasan Pantai Ancol ini, Anda bisa mengakses laman resmi dari Ancol untuk mendapatkan tiket gratis yang mulai berlaku pada pukul 5 sore sampai dengan pukul 11 malam nanti. Dan juga diimbau kepada masyarakat yang ingin datang berkunjung, bermain bersama dengan keluarga ataupun dengan anak-anak. Ini dihimbau untuk menjaga barang bawaan Anda dan juga selalu mengawasi anak Anda dimanapun anak Anda bermain, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara demikian saya kembalikan pada Anda di studio, Samuel. Baik, terima kasih Nata atas informasi yang disampaikan dari kawasan Ancol, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, selain menjalankan ibadah puasa, bulan Ramadan juga menjadi sarana untuk memperdalam ilmu khusus tentang Islam. Nah, di Jombang, Jawa Timur ada Museum Islam Indonesia Hasyim Asy'ari atau disingkat MINHA yang cocok sebagai tempat belajar sejarah perkembangan Islam sambil menunggu saatnya waktu berbuka puasa. Museum Islam Indonesia Hasyim Asy'ari atau MINHA berdiri megah di lingkungan Pondok Pesantren Tebu Ireng, Desa Cukir, Diwek, Jombang, Jawa Timur. MINHA dibangun pemerintah dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Desember tahun 2018. Beragam koleksi peninggalan Kiai Hasyim Asy'ari disimpan di museum ini. Seperti miniatur Masjid Tebu Ireng, tongkat, serta kitab-kitab kuno karya Mbah Hashim yang menjadi rujukan tokoh-tokoh Islam di dunia. Selain itu ada juga benda peninggalan sejarah perkembangan Islam di Nusantara mulai dari abad ke-11 hingga 19 Masehi. Di antaranya replika batu nisan Fatimah binti Maimun, Muslimah Indonesia yang makamnya ditemukan di Gresik, Jawa Timur. Ada pula mahkota Raja Kesultanan Banten, meriam era Sultan Iskandar Muda, dan miniatur Istana Kadriah yang dibangun sekitar tahun 1700-an. Di MINHA juga tersimpan foto-foto Gus Dur sejak masih muda hingga menjadi presiden. Di sini menyimpan banyak sejarah, terutama sejarah dari Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi saya bisa mengeksplor diri untuk memahami tentang budaya yang ada di Indonesia. Museum Islam Indonesia Kiai Hasyim Asy'ari ini berisi tentang sejarah perkembangan Islam di Nusantara yang terbagi menjadi 3 era. Yang pertama, sejarah perkembangan atau sejarah masuknya Islam di Nusantara. Yang kedua, Islam dan pergerakan nasional serta organisasi Islam. Yang ketiga adalah tokoh-tokoh Islam di Indonesia. Nah, untuk mengisi ibadah Ramadan, museum ini cocok sebagai tempat belajar memperdalam pengetahuan, khususnya tentang sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Keberhasilan membangun bisnis tidak semata bersandar pada modal besar dan usaha, namun ada doa yang menjadi pengantar kesuksesan. Seorang wanita muda dari Ciamis, Jawa Barat sukses memproduksi makanan olahan hingga menyerap tenaga kerja dari singkong hasil panen petani di desanya. Saya tidak ada pengalaman sebelumnya ataupun keluarga yang backgroundnya sebagai pengusaha. Saya merintis usaha tersebut didasari atas insting spontan untuk menjual produk olahan rumahan ibu saya, mama saya, untuk dijual ke sekolah. Bahan bakunya kan singkong. Singkong yang dulunya tuh kita kirim dari luar kota. Sekarang alhamdulillah masyarakat di sini semuanya kan rata-rata punya kebun. Mereka menanam di kebunnya masing-masing. Jadi masyarakat itu membuat bahan bakunya dari kebun sendiri, kemudian diolah oleh mereka, akhirnya dijual ke kita. Jadi kalau yang dampak ke masyarakatnya, yang dulunya singkong itu tidak bernilai gitu, bahkan masyarakat itu dulunya tidak mau buat nanam singkong gitu, memilih buat nanam albis atau tanaman-tanaman lain. Nah setelah kita mendirikan usaha ini, kemudian banyak menggunakan singkong, terus hasilnya menguntungkan. Nah dari situ masyarakat terinspirasi buat menanam singkong di kebunnya mereka masing-masing.
Jatuh bangunnya mungkin pertama saya tuh pernah ditipu oleh konsumen sendiri. Kedua pernah rugi juga nyampe 200 jutaan. Ketiga mungkin cobaan yang paling berat itu di awal 2023. Di 2023 awal itu selain uang kita semuanya ada di konsumen, semuanya ada di luar, kita juga terlilit oleh hutang. Nyampe kita tuh mungkin kalau total keseluruhan 1M. Kita tidak bisa melakukan apapun gitu kecuali atas izin Allah, dan kita yakin kita dikasih amanah ini oleh Allah karena Allah percaya kepada kita, makanya kita tetap optimis, kita pasti bisa bangkit gitu ya. Di situ alhamdulillah ada konsumen, kita bisa bangkit itu karena ada konsumen yang beli dengan uang cash. Bersyukurnya Allah tuh masih ngasih kesempatan kepada kita tuh buat masih bisa berjalan sampai hari ini gitu. Dari 2023 awal sampai sekarang tuh kita masih berdiri dan kita masih bisa produksi, konsumen kita masih banyak alhamdulillah. Kalau di bisnis ini yang pertama yang saya tanamkan tuh ketika berdoa, saya tuh tidak mendoakan diri sendiri, tapi saya tuh mendoakan untuk semua keluarga, masyarakat setempat. Pokoknya saya tuh berdoa untuk kepentingan orang banyak gitu. Tidak muluk-muluk minta buat sendiri-sendiri, karena saya tuh diajarinya kalau misalkan kita mendoakan orang lain tuh doa baik itu akan berbalik kepada kita.